Oke, rekan-rekan, selamat datang di kelas Pendidikan Agama. Saya Mutiara Andalas. Saya dosen di Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Saya akan menemani kalian selama 1 semester ini ya. Saya minta maaf karena minggu yang lalu saya berhalangan hadir karena ada kegiatan yang saya harus ikuti di Surabaya. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sebuah tema yang mudah-mudahan relatable ya dengan hidup kalian, yaitu agama dan pencarian eksistensial. Nah, kita nanti pelan-pelan akan mencari tahu pencarian eksistensial itu apa sih? Nah, buat kalian di kelas ini kalian boleh ya mematikan kamera. Jadi setelah 5 menit kalian boleh mematikan kamera. Yang penting ketika nanti saya tanya kepada kalian, pastikan kalian menyalakan kameranya ya, sehingga kalian bisa saya spotlight dan kalian bisa dilihat oleh rekan-rekan kalian. Nah, ketika bicara tentang tema ini, saya teringat sebuah lagu yang sebenarnya sudah agak lawas ya. Saya mencoba mencari lagu yang lebih baru dari itu, tapi kok agak kesulitan ya. Mungkin saya agak tua ya, sehingga nggak ketemu sebuah lagu yang cocok. Nah, saya mau mulai dengan lagu ini sebagai pencarian eksistensial. In a minute, Mom. Listen in. Get down your radio. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down your radio. Okay. Hurry up. Nah, sambil mendengarkan lagu ini, silahkan kalian mencari sebuah lagu yang Lady Fanny. Jadi jangan panik, ya. Tetap dengerin lagunya. Lalu mencari kira-kira soundtrack hidup saya lagu apa ya? Ya, it's my life. Maka pertanyaannya adalah how's your life? Ya. Nah, rekan-rekan, kalau kalian lagi minggu-minggu ini nonton X Factor Indonesia yang tahun ini, ada satu kontestan yang saya senang banget. Namanya adalah Alvin. Dia ikut X Factor Indonesia tahun ini karena dia bosan dengan hidupnya. Kayaknya hidup saya itu gitu-gitu aja. Ya. Maka dia mau ikut X Factor Indonesia untuk challenge diri dia. Dan saya masih ingat banget, lagu pertama yang dia pilih adalah Give Me Love dari Ed Sheeran. Lagu itu bicara banget tentang hidup dia, maka dia menyanyikan lagu itu. Dan bahkan ketika dia masuk babak-babak selanjutnya, dia tetap menyanyikan lagu yang men-challenge diri dia untuk tidak nyaman dengan diri dia yang sekarang, bahwa dia masih bisa improve diri dia, dan itulah Alvin. Ketika kita tanya, how's your life? Nah, sekarang kita ingin ngajak ngobrol sama Mbak Lady Fanny Elizabeth. Ya, saya mau tanya, kalau Mbak Fanny, soundtracknya apa Mbak? Kalau saya boleh tahu, yang merangkum kira-kira mungkin salah satu pengalaman hidup saya dalam beberapa waktu terakhir ini yang kita sebut aja ya, bisa pengalaman, saya tulis saja, karena dalam bahasa Jawa ya.
Kita menyebutnya sebagai liminal experience atau pengalaman ambang ya. Pengalaman ambang itu pengalaman yang kita sampai bilang pada Tuhan, OMG ya, oh my God, atau berat banget. Mengapa ya Tuhan? Nah, pengalaman kayak gitu. Nah, sebelum kita tanya-tanya soal pengalaman hidupnya Mbak Lady Fanny Elizabeth Boru Tambunan, kalau hidupnya Mbak Lady Fanny itu kita ringkes dalam sebuah soundtrack lagu. Lagunya Mbak Lady Fanny, lagunya yang nyanyi siapa? Judulnya apa, Mbak? Romo, kalau saya itu lebih lagunya itu yang lagu Stop This Train, yang penyanyinya John Mayer. Oke, apa sih yang menarik dari lagunya John Mayer itu? Itu kayak cerita tentang kayak kehidupan yang hitam dan putih gitu, Romo. Jadi kayak hidup itu ada baiknya, ada buruknya, Romo. Kalau itu kita kenakan pada hidupnya Fanny, hidup kamu itu apakah hitam dan putih atau lebih abu-abu? Gimana, Fanny? Kalau saya sih, Romo, masih kayak kadang lebih abu-abu sih lebih tepatnya, karena soalnya kadang masih bimbang gitu, Romo. Oke, Fanny pernah punya nggak pengalaman yang tandas banget ya? Pengalaman yang entah menggembirakan banget, entah penuh harapan banget, atau pengalaman yang low banget ya. Pernah nggak Fanny punya pengalaman? Kalau ada, sebut dong salah satu yang kita sampai pada pengalaman help me God atau oh my God. Berat banget sih ini. Karena ini akan menjadi awalan kita untuk bicara tentang Allah. Ya, kita bicara pengalaman akan Allah dari pengalaman yang sangat manusiawi. Silahkan, Fanny. Menurut saya, Roma, setiap orang pasti punya pengalaman, ada slow-nya, ada kayak masalah beban, ada yang hidupnya juga yang senang gitu ya, Roma ya. Saya pernah kayak, lebih tepatnya sih tahun lalu gitu ya, kayak penerimaan mahasiswa baru gitu. Ketika teman-teman saya kayak masuk negeri gitu, tapi saya masuk swasta, tapi itu kayak, kok gitu kan pasti ada orang yang kayak ngeambis gitu ke negeri. Cuman kenapa aku masuk swasta, kan ada orang kayak beberapa sifatnya begitu, Romo, iya. Jadi ya udah, tapi saya jadi sadar kayak ya nggak semua orang harus negeri gitu, swasta juga bagus kok, itu tergantung pribadinya gitu, Romo. Oke, wah ini salah satu pengalaman yang saya kira tidak sedikit dari teman kamu ya, punya pengalaman yang serupa dengan Fanny. Sampai sekarang ini Fanny ya, sampai detik ini masih nyesel nggak sih nggak diterima di negeri? Kok saya cuma diterima di swasta? Atau kamu sudah move on ya dengan pengalaman yang barangkali butuh waktu berapa lama sih buat Fanny untuk akhirnya saya bisa move on dari apa ya, mungkin rasa kecewa, mungkin menyalahkan diri sendiri, mungkin juga Tuhan gimana sih? Kayaknya saya sudah doa deh, tapi kok saya nggak diterima juga. Itu butuh waktu berapa lama sih, Van? Lumayan lama sih, Romo, kayak hampir kayak 4 bulanan gitu sih, kayak mulai dari kan bulan Juni gitu kan, Romo, kan dari pengumuman gitu sampai bulan Oktober gitu masih kayak down, kok gini sih, tambah lagi ya gitu deh, Romo. Lumayan lama sih 4 bulanan gitu, tapi akhirnya bisa terima. Kayak salah satu dosen ada yang bilang kayak, ya kalau kau gagal sekarang ya nggak apa-apa, ini kan baru permulaan gitu, Romo. Oke, jadi momennya ada dosen yang bilang pada kamu ya, barangkali ada salah satu ya momen dalam hidup kita ya, bahwa hidup kita itu nggak sukses terus, tidak semua yang kita mau itu kita dapat terus ya. Kalau dari Fanny sendiri ada nggak momen yang apa ya, entah sebelum dosen itu mengatakan sesuatu pada Fanny, tapi pengalaman tertentu yang membuat mengapa di swasta harus selalu diratapi ya? Ada momen yang lebih personal nggak dari Fanny? Dari yang mungkin dari pengalaman kamu ya selama 4 bulan itu ya, mikir-mikir atau mungkin ketemu, oh ternyata banyak orang juga ya yang apa ya punya pengalaman seperti saya, maka mungkin meratapi bukan jawaban ya untuk kayak gitu.
Ada nggak sih, Van, momen selain dari dosen ya memberikan penguatan pada kamu? Kalau gitu ada sih remaja kayak saya tuh lebih kayak ya, terima diri saya gitu loh Romo gitu ya, mungkin udah ini jalan Tuhan gitu saya mikirnya, Tuhan Oh, pasti udah sediakan semuanya Romo gitu. oke. Jadi Fani udah sampai semacam ini ya. Barangkali Tuhan mau buat sesuatu ya dengan pengalaman kegagalan ini ya. Dan itu sebenarnya udah masuk ya, Fani ya, ke tema kita agama dan pencarian eksistensial ya. Jadi pencarian eksistensial itu nggak jauh-jauh banget ya, memang istilahnya kayaknya tinggi banget ya. Tapi sebenarnya pengalaman manusiawi kita, entah pengalaman jatuh, ya mungkin pengalaman ditolak, atau pengalaman putus, atau pengalaman gagal, atau pengalaman kehilangan. Nah, sekarang Fani boleh milih salah satu temanmu di kelas ini untuk melanjutkan cerita kamu. Kira-kira siapa ya yang Fani pengen orang itu juga cerita seperti Fani ya? Nah, pilihlah Fani. Kamu boleh memilih semua teman kamu yang ada di sini. Bisa yang baru ya, sambil kenalan ya. Bisa juga seseorang yang kamu udah dekat, udah beberapa bulan kayaknya saya selalu ya di ruang Zoom itu temenan sama dia. Ya, kita beri waktu Fani untuk pilih-pilih ya di antara teman-teman yang ada di kelas ini. Siapa ya yang akan dipilih Fani ya? Boleh cowok, boleh cewek ya. Boleh dari prodi sendiri, boleh juga dari prodi lain ya. Kita ada 2 prodi, akuntansi dan manajemen ya. Ya, nanti jangan lupa ya mikrofonnya dinyalakan ya. Biar kita ikut mendengar ya yang sedang dipikirkan oleh Fani ya. Mau pilih siapa ya? Saya mau Romo Kak Yohana Novita Dewi. Oke, Yohana Novita Dewi. Ya, Yohana, silahkan kameranya dinyalakan. Ya, Yohana, apakah kamu sudah ada di sini? Mudah-mudahan Mbak Yohana tidak leave group ya. Oke, Yohana masih di sini? Wah, kelihatannya Mbak Yohana terlempar, Mbak Fani. Nggak ada lagi sepertinya Romo Kak Yohana. Ada ya? Kelihatannya kok saya tidak melihat ya. Tiba-tiba tadi ada, saya lihat namanya sih. Oh iya, yang ada Yohana Francisca sekarang. Saya mau Kak Trifonia Angelimete. Oke, Trifonia ya. Angeli Mete ya. Oke, Trifonia. Angeli Mete. Silakan on cam lalu menjawab tantangan Fani untuk ikut sharing yang kedua. Ya, kalau ada sesuatu silakan kalian kirim di chat ya. Karena kalau kalian tidak merespon, saya bisa mengeluarkan kalian dari kelas ini ya. Karena saya menganggap kalian tidak aktif di kelas ini. Trifonia? Iya, Ya, ya, silakan. Mbak Fani, pengen kamu melanjutkan cerita. Mbak Trifonia, OST atau original soundtrack lagu apa yang berbicara banyak tentang hidup kamu, Mbak Trifonia? Kalau hidup kamu itu diringkas dalam sebuah lagu, kamu akan memilih lagu yang mana, Mbak Trifonia? Oke, bisa diulangi lagi karena suara kamu agak rendet-rendet ya, agak putus-putus.
Melukis senja. Oke, melukis senja. Yang nyanyi siapa itu melukis senja? Budi Doremi. Oke, Budi Doremi. Apa sih yang istimewa dari melukis senja? Itu juga lagu yang dinyanyikan salah satu kontestan X Factor Indonesia ya, dinyanyikan oleh Mas Danar ya. Dan keren banget sih dinyanyikannya. Oke, silakan Mbak Trifonia. Apakah ada pengalaman yang mirip dengan lagu itu dalam hidup kamu? Ya, ada. Romo. Oke, diceritakan dong ke kelas ini. Ceritanya hampir sama dengan kakak Ladifan tadi. Yang tahun 2000. Oke, karena suara kamu putus-putus, kameranya dimatikan sebentar, nggak apa-apa. Yang penting suaranya bisa kita dengar ya. Ini sebenarnya ini mau masuk. Jadi pada tahun 2020 itu Oke, saya kan minta Mbak Trifonia untuk mematikan kameranya dulu aja ya, biar suaranya lebih jelas. Oke, Mbak Trifonia malah terlempar ya dari grup ini ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi ya, Mbak Trifonia. Nah, sekarang Mbak Fani pilih lagi ya, karena teman kamu terlempar dari grup ini ya. Sambil menunggu Mbak Trifonia, siapa nih Van yang bisa kita ajak sharing ini? Saya mau kayak Mas Felix Romo. Oke, Mas Felix. Sambil nunggu Mbak Trifonia ya, nanti Mbak Trifonia tentu bisa gabung lagi, sharing lagi ya. Felix, silakan Felix. Siap, Romo. Oke, ini tadi yang jadi host saya ya. Yuk, Felix. Menerima tantangan dari Mbak Fani. Soundtrack lagu apa, Felix, yang bicara banyak tentang hidup kamu? Kalau aku sendiri, Romo, memilih lagu Batak sih, Romo. Ada judul lagu Bataknya itu Huwingot Podai namanya. Oke, artinya apa sih? Saya kebetulan orang Jawa ya, dan teman-temanmu dari seluruh Indonesia. Yang dimana janjinya, artinya akan kuingat janji itu. Oke, janji pada siapa? Itu janji orang tua terhadap anaknya, Romo. Oke, kalau boleh saya tahu, janji orang tua pada anaknya apa, Felix? Atau ini yang menjanjikan orang tuanya ya pada anaknya ya? Iya, Romo ya. Janjinya apa, dimana Felix? Janji, ya penuh nasihat semua, Romo. Karena anak ini kan mau pergi merantau, toh. Penuh akan janji-janji yang dimana janjinya itu anaknya itu sendiri yang harus bertanggung jawab akan langkahnya gitu, Romo. Oke, janji itu gampang nggak sih, Felix? Ya, sampai usia kamu sekarang ini ya, 18, 19. Yang paling berat apa sih? Yang katakanlah janji yang kamu pengen banget ya memenuhi, tapi waduh ternyata nggak gampang juga ya janjinya. Ya janjinya waktu kemarin Romo sebelum berangkat ke Jogja, ya banyaklah janji gua sama orang tua yang gimana janjinya itu harus kubalas, harus kutepati gitu Romo. Ya, kalau Felix melihat hidup kamu ya selama katakanlah sampai semester inilah ya, Felix punya nggak sih pengalaman yang menurut Felix ya lumayan berat ya? Mungkin persoalan yang berat, ada sesuatu yang mungkin terjadi dalam diri kamu atau dalam diri keluarga kamu ya, yang membekas banget ya, dan mungkin bisa jadi ya kalau tadi Fani bilang saya sudah melalui pengalaman itu ya,
mungkin kita masih struggle dengan pengalaman itu ya. Ada nggak sih, Felix? Atau kamu merasa hidup kamu kayaknya hidup saya lurus-lurus saja deh, nggak sampai naik turun banget gitu ya? Atau kamu sendiri punya momen yang ada momen yang low juga ya dalam hidup saya sampai sejauh ini? Ya, kalau masalah kayak gitunya ya pasti ada, Romo. Tapi yang paling membekas sama saya itu waktu saya mau ke jenjang dewasa gitu, saya sendiri terpisah dari mama itu ke bapak. Jadi saya memilih ke bapak. Oke. Ya, itu aja. Ya. Kamu sendiri sampai sekarang masih bergumul dengan pengalaman itu, atau kamu sudah ya berdamai dengan pengalaman itu? Ya, puji Tuhan, kedua orang tua sekarang udah bersatu, Romo. Oke ya, jadi meskipun sempat terpisah, mereka bisa bersatu lagi ya. Iya, Romo. Oke, terima kasih Felix atas sharingnya. Salah satu pengalaman kemanusiaan saya sebenarnya mirip dengan Felix ya. Ketika saya kuliah semester 4 kalau nggak salah ya, ayah saya itu meninggalkan ibu saya ya, meninggalkannya 2 tahun. Saya waktu itu nggak yakin banget bahwa ayah saya akan kembali, karena ya pergi nggak memberitahu. Kita juga nggak tahu ya, apakah ayah saya akan pulang atau saya dan 2 adik saya dan kakak saya akan hidup tanpa ayah selamanya. Dan itu lumayan mengguncang saya, terutama juga dalam relasi dengan Tuhan. Apakah sosok ayah ini harus saya coret saja dalam hidup saya? Dan ketika saya mulai mencoret, doa susah banget teman-teman. Karena doa yang paling diajarkan oleh kedua orang tua saya itu selalu mulai dengan kata Bapa ya. Dengan Bapa ya. Yaitu doa Bapa kami ya. Maka doa saya nggak pernah bisa mulai-mulai ya, karena saya punya persoalan dengan Bapa yang mau saya coret dari hidup saya. Maka waktu itu yang bisa saya lakukan adalah doa yang tidak dimulai dengan kata Bapa ya. Yaitu Salam Maria di dalam agama Katolik ya. Itu yang paling menyelamatkan hidup saya. Karena saya nggak bisa doa Bapa kami. Ketika saya masih ada dalam struggle bahwa bapak saya ninggalin rumah ya, meninggalkan tidak hanya ibu saya tapi juga 2 adik saya dan kakak saya, dan saya tidak tahu ya apakah bapak saya akan pulang. Nah, salah satu pengalaman manusiawi yang buat saya menyentuh waktu itu adalah ibu saya itu mau menanti bapak saya pulang. Dan itu dia lakukan ya, setiap jam 6 pagi ibu saya itu buka pintu dan dibuka terus ya sampai tengah malam. Dan itu ibu saya lakukan hampir atau kira-kira selama 2 tahun. Dan pada hari terakhir penantian, bapak saya itu lihat dari kejauhan bahwa pintu rumah kita itu nggak ketutup ya. Dan kemudian bapak saya kembali pulang karena dia lihat pintu rumah kita itu nggak tertutup sepanjang hari. Nah, waktu itu saya tanya pada ibu saya, Ibu ngapain sih nunggu orang yang kita nggak tahu dia akan pulang atau tidak? Dan ibu saya bilang, orang yang buat kesalahan itu mengetuk pintu saja adalah sebuah kegiatan yang sulit untuk dilakukan karena rasa bersalahnya itu. Maka kalau suatu hari bapak kamu lewat rumah kita tanpa sepengetahuan kita, dan dia tahu bahwa pintu rumah kita itu nggak tertutup, berarti dia boleh masuk kembali. Dan saya belajar banget sih. Dan saya nggak jadi mencoret bapak saya ya dari hidup saya. Betapapun dia buat kesalahan, pernah meninggalkan kami, dia tetap ayah, dia tetap bapak untuk hidup saya. Oke, terima kasih Felix. Nanti kamu boleh milih teman kamu ya untuk melanjutkan sharing kamu. Kamu mulai bisa lihat-lihat ya siapa dari antara teman-teman saya yang saya bisa minta mereka untuk sharing. Nah,
Hari ini teman-teman kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol tentang pengalaman manusiawi yang kita miliki ya. Karena pengalaman manusiawi itu menjadi starting point buat saya, buat kalian untuk bicara dengan Allah. Dan di antara pribadi-pribadi yang kita kenal dalam hidup kita, saya sore hari ini memilih 3 tokoh. Yang pertama adalah Fiersa Besari. Dia pernah menulis sebuah artikel yang sangat menarik, yaitu Bolehkah Sehari Ini Saja Aku Menangis? Berangkat dari pengalaman kehilangan bapak yang wafat. Dan kemudian dia mencoba merenungkan pengalaman kehilangan bapak itu. Lalu yang kedua adalah sosok yang sangat populer di antara orang muda, yaitu Maudy Ayunda, tentang menemukan diri. Dan dia akhirnya sampai pada kesimpulan, diri itu tidak pertama-tama sesuatu yang kita harus mencarinya, tetapi sesuatu yang kita definisikan. Lalu sosok yang ketiga adalah Ajahn Brahm. Tokoh ini juga sangat populer, teman-teman. Dia menulis banyak cerita yang sangat inspiratif, dan salah satu buku yang kita diskusikan pada sore hari ini adalah Falling is Flying. Cara dia melihat pengalaman jatuh tidak biasa, karena dia mengatakan jatuh itu adalah terbang. Jatuh itu adalah melayang ya. Dan Fiersa Besari ya, yang kita tahu dia melakukan journey yang sangat panjang ya, teman-teman, untuk mencari diri, dan dia mengatakan ya, mencari diri itu terutama tidak bertanya-tanya terus-menerus, tetapi menciptakan diri. Dan ketika dia kehilangan bapaknya, dia mengatakan, dan kini kusadari, mengenang adalah pekerjaan yang menyakitkan. Terutama jika yang kita kenang adalah orang yang teramat sangat kita sayangi dan tidak dapat lagi kita temui. Namun akan lebih menyakitkan jika kita harus melupakan sosok itu. Karena Bapak pernah bilang, seseorang tidak pernah benar-benar pergi selama kita masih menyimpannya dalam hati. Nah, ini adalah salah satu journey dalam hidup Fiersa Besari, kehilangan sosok ayah. Pada saat yang bersamaan, dia menemukan kebijakan hidup. Seseorang tidak pernah benar-benar pergi selama kita masih menyimpannya di dalam hati. Dan kemudian juga ungkapan bijak yang lain ya. Cinta takkan pernah habis meskipun wujud telah habis. Ketika ayahnya dipanggil Tuhan, dia masih dapat merasakan bahwa cinta ayahnya itu tidak pernah habis dalam diri Fiersa Besari ya. Keren banget. Nah, sekarang kita mau dengarkan lagi ya sharing dari kalian. Silahkan Felix, kamu pilih teman kamu, siapa yang kamu pengen teman kamu itu sharing sekarang. Silahkan Felix. Algi, Romo, Algi. Aldi. Oke, Aldi, silahkan kamu on cam. Algi, Romo, Algi. Aldi. Selamat sore, Romo. Oke. Tidak salah nama kan kamu? Oke. Kita ingin melanjutin sharing ya. Kita udah mendengar 2 kisah teman kamu. Kamu sendiri dari mana? Dari Manado. Oh, dari Manado ya? Oke, saya juga pernah ke Manado ya. Saya 1,5 bulan ya di Manado ya. Tidak di kotanya sih, tapi di Lembeyan ya. Oh iya. Ya.
Saya di situ waktu itu merawat oma-oma dan opa-opa ya di panti Breda ya, bantu mereka makan, bersih-bersih kamar tidur mereka, nemenin ngobrol ya, dan macam-macam ya. Oke, kalau saya minta kamu memilih satu lagu yang berbicara banyak tentang hidup kamu, kamu akan pilih lagu mana? Ini lagu The Massive, Jangan Menyerah. Oke, The Massive, Jangan Menyerah. Pernah punya pengalaman menyerah? Justisio Pambudi? Atau pernah punya pengalaman hampir menyerah? Atau punya pengalaman tidak pernah menyerah? Hampir menyerah kayaknya pernah. Oke, kalau boleh cerita ke kelas ini, hampir menyerahnya karena apa sih, Justisio Pambudi? Waktu itu udah apa ya? Pas mau nyari SMA kayaknya. Oke, ya. Kamu menyari SMA-nya juga di Manado atau di kota lain? Manado. Iya. Mengapa hampir menyerah? Pas di SMA pertama nggak terima. Oke. Akhirnya diterima di SMA yang keberapa? Justisio Pambudi? Di SMA berapa itu ya? Kedua sih. Kedua ya. Jadi pernah punya pengalaman desperate banget ya, Pambudi ya? Kan itu masih kecil juga, baru lulus SMP, baru lulus SMP waktu itu. Iya, oke. Jadi kalau sekarang ini pernah punya pengalaman yang agak serupa nggak? Di mana saya hampir gagal, saya hampir nggak keterima. Pokoknya apa ya, tidak harus tentang sekolah tentu ya, tetapi juga tentang hidup kamu secara umum. Pas mau kuliah ini, hampir juga mau masuk kuliah. Oke. Kamu pernah nggak sih ada momen entah mungkin bertanya pada Tuhan atau bahkan mungkin sampai menggugat Tuhan ya? Ketika pengalaman manusiawi itu ya, hampir nggak terima, hampir gagal, apa ya? Itu mengubah hubungan kamu dengan Tuhan nggak sih? Sekurang-kurangnya menggegarkan ya. Menggegarkan itu semula kayaknya hubungan saya baik-baik terus sih. Maksudnya nggak ada naik turunnya ya. Tapi karena soal yang terjadi dalam hidup saya, kayaknya hubungan saya mungkin nggak sampai putus ya, tapi kayaknya ada renggang-renggangnya dikit gitu. Ya, pernah sih, pernah. Pernah omong apa pada Tuhan yang mungkin bisa kamu sharingkan? Kayaknya kalau saya dulu waktu saya punya pengalaman itu kayaknya mungkin koloan banget ya. Masih ingat nggak kata-kata yang pernah kamu sampaikan pada Tuhan? Palingan cuman takut aja sih waktu pas di masa depan, takutnya nggak bisa cerah gitu. Oke, ya. Terus banyak masalah. Kamu sampai ini nggak mengancam Tuhan gitu? Enggak, belum. Apa, nggak sampai ya? Puji Tuhan tidak. Oh iya, oke ya. Oke, terima kasih Pak Budi atas sharingnya ya. Saya kira sharingnya sangat beragam ya, teman-teman. Karena keterbatasan waktu kita nggak bisa dengerin kalian sharing semua ya. Tapi jangan khawatir, kita punya 1 semester ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bisa apa ya, cerita satu sama lain ya. Sorry ya, ternyata videonya malah saya hapus ya. Harusnya tidak saya hapus. Oke, teman-teman, kita ingin belajar ya dari orang-orang yang kita tahu mereka lebih duluan ya jalan jauh daripada kita. Salah satunya adalah Fiersa Besari.
Nama saya Firsa Besari. Beberapa orang mengenal saya sebagai musikus. Beberapa orang mengenal saya sebagai penulis. Dan beberapa orang lainnya mengira saya perempuan. Wajar. Nama saya memang feminim. Tapi terlepas dari itu semua, jujur saja, saya tidak tahu siapa diri saya sebenarnya. Maka itu, saya berkelana. Saya mencari dan mencari jati diri. Anehnya, semakin mencari, saya tidak semakin menemukan. Saya justru semakin kehilangan. Ternyata saya keliru sejak awal. Berkelana tidak akan membuat kita menemukan jati diri. Jati diri tidak dicari. Jati diri diciptakan. Akhirnya, perjalanan membuat saya mengerti bahwa pertanyaan sebenarnya bukanlah siapa diri saya, tapi untuk apa saya ada. Saya ada untuk membuatmu mendengar. Saya ada untuk membuatmu membaca. Saya ada untuk membuatmu mengerti bahwa negeri ini adalah negeri yang indah, meski masih saja terluka. Saya ada untuk membuatmu memulai perjalanan yang mungkin tidak akan pernah saya selesaikan. Dan saya ada untuk tetap ada, menemani langkahmu, meski kelak raga saya tidak lagi ada. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Nama saya Firsa Besari. Dan ini adalah cerita saya. Oke, itu teman-teman adalah sharing dari Firsa Besari. Nah, sekarang kita akan kembali ke kalian ya. Tentu ada sosok lain yang bisa menjadi seseorang yang kita bisa melihat pergumulan hidupnya. Jangan dikira sosok seperti Maudy Ayunda tanpa masalah ya. Termasuk dia sendiri berusaha untuk mencari dirinya, dan sangat menarik ya ketika dia mengatakan diri Anda adalah sesuatu untuk Anda definisikan, tidak untuk Anda temukan. To define, not to find. Alih-alih mencari ke dalam, lihat keluar dan temukan diri. Saat Anda belajar lebih banyak tentang dunia, karakter yang menarik Anda, tindakan yang menginspirasi Anda. Setelah memilikinya, silakan Anda berusaha untuk menjadi seperti demikian. Nah, itu adalah yang dikatakan oleh Maudy Ayunda setelah tahun-tahun pesiaran hidupnya. Nah, sekarang teman-teman, saya akan bertanya kepada kalian, kalau kalian, tokoh siapa sih yang menjadi panutan, menjadi referensi, menjadi pribadi yang kalian itu banyak belajar ketika kalian berhadapan dengan pergumulan-pergumulan dalam hidup kalian? Sekarang saya meminta Justisio Pambudi untuk menyebut siapa teman kamu yang kamu pengen orang itu sharing di kelas ini. Justisio Pambudi, tunjuk salah satu. Ada Romo, Erdi Basgara. Siapa? Erdi Basgara. Oke. Erdi Basgara. Halo, ya. halo Romo. Oke, mudah-mudahan kamu nggak merasa di prank ya oleh Justisio Pambudi ya. Iya, Romo. Oke, sebentar, saya akan men-spotlight kamu ya. Oke, saya tadi mencoba menampilkan ya beberapa sosok yang menurut pandangan saya inspiratif ya. Firsa Besari, kebetulan saya nggak tahu ya
Tapi saya kebetulan tiba-tiba ya ketemu bukunya, baca-baca, dan terutama dalam tulisannya "Izinkan Aku Menangis Sehari Ini Saja", itu menyentuh saya banget ya. Lalu saya baca-baca bukunya yang Garis Waktu itu sampai terakhir ya. Lalu lihat video-videonya, lalu lihat lagu-lagunya, dan wah, pribadi ini keren ya. Apalagi dengan statement dia ya, bahwa jati diri kita itu tidak untuk dicari, tapi diciptakan ya. Dan dia untuk bisa sampai pada satu kalimat itu dia berkelana ya, lumayan lama ya, sampai akhirnya menemukan bahwa diri dia itu untuk diciptakan dan tidak untuk dicari-cari ya. Kalau RD Bhaskara, kamu punya sosok yang jadi panutan banget nggak sih? Terutama ketika kamu punya pengalaman hidup yang barangkali berat, jatuh, mungkin berbeban banget gitu. Ada nggak sih sosok yang kamu jadikan referensi? Bisa jadi dia tokoh publik, bisa jadi juga orang-orang yang ada di dekat kamu, RD Bhaskara. Ayah saya sih. Oke. Mengapa kamu memilih ayah kamu sebagai figur yang kamu jadikan referensi, RD? Menurut saya tuh ayah saya tuh merupakan tokoh yang menjadikan panutan saya untuk tetap menjadi orang yang lebih dewasa gitu. Pas kepergian ayah saya pas tahun 2016, banyak sekali sebelum itu tuh dia tuh mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih dewasa, karena nggak tahu ya, namanya hidup kan pasti kan nggak tahu gitu kan kapan kita akan dipanggil. Nah, kayaknya tuh pas sebelum itu dia pernah memberikan saya kayak sebuah cerita gitu ke saya, kayak udah tahu dia tuh kayak bakalan dipanggil gitu kan. Jadi itu kayak mengajarkan saya untuk menjadi orang yang dewasa, untuk bisa menghadapi sebuah masalah-masalah rintangan gitu, untuk menjadi yang lebih kuat lagi gitu. Nah, jadi tuh pas setelah kepergian orang tua saya tuh sudah berpikir gitu, menjadi orang yang dewasa itu bukan hal yang gampang. Lalu dengan demikian juga sosok ayah saya juga tuh merupakan tunggu kamu. Saya jadi ngobrol. Lalu juga pas orang tua saya memberikan sebuah tekad, karena kan namanya hidup dewasa itu kan bukan hal yang mudah gitu kan untuk menjadi orang dewasa. Dan pas kepergian oleh orang tua saya tuh juga saya tuh mengalaminya sendiri gitu. Apa yang orang tua saya katakan itu benar dengan kehidupan saya gitu. Dan saya juga sudah merasakannya gitu. Oke, terima kasih. Saya kira ini sangat personal banget ya. RD Bhaskara, kalau kamu diminta ya, di kamar kamu, lalu kamu diminta nulis satu kalimat gitu ya, berdasarkan kita sebut aja ya, kebijaksanaan yang pernah dihidupi oleh ayah kamu dan diwariskan ya sebelum beliau dipanggil Tuhan. Kalau kamu coba rangkum dalam satu kalimat gitu, bisa nggak sih RD kamu mau nulis apa di wall kamar kamu ya? Di situ ada foto besar ayah kamu dan kamu nulis satu kalimat dari sesuatu yang pokoknya dari ayah kamu banget, dan sekarang ini I'm living it now ya, saya menghidupinya juga sekarang ya. Karena ini kayaknya jadi legacy ayah saya yang ayah saya pengen saya nerusin gitu ya. Kayaknya sih cuman bisa mengucapkan kata-kata kayak terima kasih karena ayah tuh sudah bisa membimbing saya untuk menjadi orang yang lebih dewasa lagi gitu, dan bisa membimbing saya untuk menghadapi sebuah rintangan gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih RD Bhaskara ya. Setelah ini kamu boleh milih salah satu temanmu ya, dan ini akan menjadi orang terakhir yang hari ini akan sharing ya, karena kelas kita meskipun kita bisa 2 jam ya ketemu, tapi lebih baik kalau kita ketemu nggak usah lama-lama ya. Kira-kira kita ketemu 1 jaman, mungkin lebih dikit ya. Yang penting kita ketemunya berkualitas ya. Kita lebih quality time aja ya. Yang quantity time nggak terlalu nanti kelamaan mungkin juga nggak terlalu baik juga ya untuk teman-teman yang
sinyalnya terbatas, kuotanya terbatas. Jadi kita di kelas ini akan kurang lebih setengah waktu aja ya. 1 jam, dikit, lebih dikit ya. Nah, itu. Kalau saya tadi dengerin RD Baskara, saya akan menulis di wall kamu ya. Nah, tak tulis dulu aja ya. Siapa tahu nanti kamu pasang di wall kamu. Oke, saya akan nulis ini ya, berdasarkan sharing kamu. Keren banget sih dari ayah kamu ya. Untuk menjadi dewasa, kamu hadapi rintangan, tidak menghindari. Menurut saya keren banget sih yang udah kamu sharingkan ya. Dan itu yang berulang-ulang ya, RD Baskara sampaikan ya. Untuk bisa menjadi dewasa atau untuk tumbuh dewasa, jalannya tidak menghindari persoalan, tetapi menghadapi rintangan. Oke, RD, sekarang kamu boleh pilih teman kamu, boleh yang satu kelas, boleh juga yang beda prodi, ya. Nah, Albertus, ya. Albertus, silahkan Albertus. Mudah-mudahan Albertus, ya Albertus. Mudah-mudahan tidak terpaksa ya, ditunjuk oleh RD Baskara ya. Jangan setelah ini, awas RD. Tak bales kapan-kapan ya. Oke, Albertus, tadi RD udah sharing ya, ketika diminta mencari sosok yang inspiratif dalam hidup, terutama di tengah pergumulan hidup yang seringkali nggak gampang, ya berat. RD itu langsung menunjuk almarhum ayahnya. Dia adalah referensi dia. Dia adalah sosok yang dia bisa berpaling, belajar banyak dari ayahnya. Kalau Albertus punya nggak sih tokoh ya, bisa jadi dikenal publik, bisa jadi apa ya, sosok terdekat dalam hidup kamu? Silakan Albertus. Kalau sosok yang saya kagumi itu bapak saya sendiri, Rom. Oke, bapak kamu sendiri. Apa yang Albertus ini ya alami dengan bapak, perjumpaan dengan bapak? Menurut kamu, menurut Albertus, apa yang membuat ayah kamu itu sosok yang spesial ya, sehingga saya nggak perlu cari terlalu jauh ya dari di luar rumah, tetapi di rumah aja saya ketemu dengan sosok itu ya. Alasan saya mengagumi bapak saya sebagai tokoh yang saya kagumi itu karena ayah saya itu bekerja sebagai seorang petani. Namun saya dan saudara saya bersekolah, dan saya pernah bersekolah di sekolah yang bisa dibilang cukup mahal, dan bisa dibilang keuangan mereka masih dibilang masih susah. Tetapi untungnya ayah saya bisa bisa menanggung semua biaya yang saya butuhkan selama saya bersekolah sampai SMA. Kemudian sampai sekarang saya masih diberi kesempatan oleh ayah saya untuk bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Sanata Dharma yang bisa dibilang universitas ternama, dan biayanya cukup mahal. Apalagi kemarin saya tidak sempat mengikuti jalur yang bisa mendapatkan beasiswa. Saya merasa sangat kagum sekali dengan ayah saya, apalagi dia selalu membiayai saya nanti sampai saya selesai di Sanata Dharma. Saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih sekali sama dia, meskipun pekerjaannya ya bisa dibilang hanya seorang petani. Dia bekerja
tanpa putus asa, meskipun penghasilan yang bisa dibilang kadang mencukupi, kadang tidak mencukupi, seperti itu, Romo. Oke, ini istimewa sekali ya. Nah, nanti saya pengen tanya lebih lanjut pada Albertus ya, terutama pernah nggak sih ayah kamu itu semacam berbagi secret-nya ya, semacam rahasia hidup ayah kamu secara ekonomi untuk keluarga kan sebenarnya juga naik turun ya. Ya, Romo. Tapi kok bisa terus ya kamu dan juga saudara-saudara kamu sekarang ini ya kamu bisa menikmati, kamu menjadi bagian dari masuk kuliah itu sebuah privilege, sebuah kemewahan dan ayah kamu memberikan itu ya. Nah, saya mau cerita dulu biar kamu dapat konteks ya. Nanti mengapa saya tanya soal secret itu ya, yang mungkin ayah kamu pernah sharing ke Albertus ya, sampai SMA ya. Saya tuh punya pengalaman selalu menunggak membayar SPP. Dan itu sebagai anak ya yang sekolah dari SD, SMP, SMA itu menimbulkan pertanyaan buat saya. Pertanyaan besar. Karena setiap tanggal 10 saya tuh selalu dipanggil kepala sekolah. Mengapa saya belum bayar SPP? Kamu bayangin aja ya. Sejak SD, SMP, SMA, setiap bulan saya harus berhadapan dengan pertanyaan. Nah, ayah saya itu pekerjaannya tidak main-main ya. Dia bekerja sebagai pegawai Bank Rakyat Indonesia. Yang kalau dilihat gajinya itu jauh lebih stabil dan gede ya. Nah, tapi kok membayar SPP anak-anaknya? Saya, kakak saya, 2 adik saya nunggak terus ya setiap bulan. Dan itu tidak saya dapatkan jawabannya sampai saya gede. Saya cuma mengira-ngira ya, apakah ibu saya salah manajemen atau bapak saya juga melakukan hal yang serupa, tapi itu masih misteri buat saya. Nah, ketika ayah dan ibu saya itu akhirnya wafat semua ya. Lalu kisah-kisah itu baru muncul. Mengapa sih ayah saya yang penghasilannya sangat besar pada waktu itu tega banget sih membuat anak-anaknya itu selalu dipanggil kepala sekolah tiap bulan. Dan kisahnya adalah seperti ini. Ayah saya ternyata itu menanggung hidup keluarga besar ibu saya. Dari kakek dan nenek yang sakit, sampai membayar hutang-hutang Pak Di saya karena dia kalah bermain judi ya, yang kemudian berakibat pada kesehatan mental dia. Jadi ternyata ada keluarga besar yang dia tanggung. Dan saya waktu itu nggak tahu ya, tapi setiap kali ayah saya gajian, itu dia langsung ke bank ya untuk menyerahkan sejumlah uang. Dan ternyata itu adalah gaji dia yang harus dia berikan untuk mengangsur hutang. Dan saya tidak tahu ya, sampai SMA mungkin sampai 18 tahun ya, sekurang-kurangnya. Ayah saya itu melakukan hal itu ya. Sampai suatu ketika ayah saya bilang dengan paras sangat gembira ya, bahwa ini adalah angsuran terakhir setelah 18 tahun dan kami anak-anaknya mengalami ya penderitaan dari ayah dan ibu ya yang memang menanggung hidup keluarga besar dari ibu saya ya. Nah, pertanyaan saya pada Albertus Aginda ya. Nah, itu adalah secret ya yang baru saya tahu ketika ayah dan ibu saya itu sudah meninggal, ketika kami melihat lagi foto-foto kami bersama orang tua ya, dan
adik saya yang kebetulan itu sangat dekat dengan ayah, dia mulai cerita ya apa yang ayah saya ceritakan pada dia. Dan tidak pada saya, tidak pada kakak saya, tidak pada adik saya yang paling kecil ya, tapi memang pada adik saya yang dekat banget ya. Ayah saya itu mau berbagi rahasia. Itu alasan bahwa kalian semua itu dari SD sampai SMA itu harus nunggak terus ya. Dan lalu itu membuat saya gila, keren banget ya ini. Sosok yang kadang-kadang kita bertanya-tanya. Ini pegawai bank tapi nggak bisa manage uang ya, karena kita nggak tahu the whole story-nya. Nah, Albertus pernah nggak sih dapat semacam secret itu ya dari ayah kamu bagaimana dia memanage ya, sehingga terutama untuk kamu dan saudara-saudara kamu meskipun ayah kamu banting tulang, bekerja sangat keras, lalu kalian menjadi lebih terjamin ya hidupnya. Silakan Albertus. Cara ayah saya itu dalam memanage keuangannya mungkin lebih dibantu oleh ibu saya sendiri untuk bagaimana memberikan kebutuhan kepada kami anak-anak mereka, apalagi ayah saya memang kadang susah dalam memanage keuangan. Salah satu yang saya ketahui dari sosok beliau itu pas lagi saya masih SD dulu, ayah saya itu lebih sering bisa dibilang berjudi gitu, Romo. Nah, tapi semakin lama dia menyadari kalau kami anak-anaknya itu sudah bertumbuh dewasa dan lebih membutuhkan banyak tanggungan, apalagi untuk tanggungan sekolah. Nah, dari situ dia sudah mulai merasakan bahwa kebutuhan yang ia mesti keluarkan itu cukup banyak untuk menunjang sekolah kami, menunjang masa depan kami. Dan dia juga salah satu seorang dari 3 bersaudara yang bisa dibilang tidak bersekolah. Dia juga mengurus misalkan saudara-saudara yang di kampung itu ada yang misalkan menikah, dia juga salah satu orang yang mengambil bagian dari situ. Itu banyak hal yang dia lakukan, tetapi tidak melupakan bagaimana dia menjamin kebutuhan untuk kami anak-anak mereka. Gitu, Rom. Oke, terima kasih Albertus Aginda ya. Kita berjumpa dengan seorang pribadi yang sangat bekerja keras, barangkali memiliki kelemahan manajerial. Nah, beruntung ya di rumah kamu ada seorang akuntan yang baik. Ya, Rom. Untuk ibu kamu ya. Ya, Rom. Dan itu menjadikan hidup, tidak hanya hidup kedua orang tua kamu, tetapi hidup satu keluarga bisa jalan terus ya. Dan itulah teman-teman sosok-sosok yang inspiratif ya, bukan sosok yang tidak punya kekurangan. Tadi Albertus ya, ayah saya barangkali pernah ya memikirkan jalan cepat ya untuk mengatasi semua persoalan itu dengan judi, tapi dia bisa kembali. Pada akhirnya yang dia butuhkan adalah seorang akuntan yang baik, dan itu adalah sosok istrinya sendiri, sosok ibu kamu ya. Oke, terima kasih Albertus Aginda atas sharing-nya. Sama-sama ya. Oke, rekan-rekan, saya ingin mengakhiri kelas kita pada sore hari ini
Ya, saya kira tentang Ajahn Brahm kita sudah banyak belajar ya, juga dari sharing teman-teman kamu. Cara kita melihat pengalaman jatuh secara positif oleh Ajahn Brahm dimaknai sebagai pengalaman terbang, sekurang-kurangnya pengalaman melayang. Dan itu menjadikan pengalaman jatuh itu tidak membuat kita terjerembab dalam hidup, tetapi membuat kita bisa bangkit ya. Nanti bagian-bagian lain dari slide ini kalian bisa baca-baca lagi, juga dari teks yang saya tawarkan kepada kalian. Nah, untuk menutup kelas ini, rekan-rekan, karena kita seringkali masih on the way ya, perjalanan kita masih sangat panjang dengan usia kalian menjelang dewasa ini, maka saya ingin mengakhirinya, salah satunya dengan kutipan dari Paus Fransiskus, seorang pemimpin dalam gereja Katolik sekarang ini. Orang beriman adalah seorang peziarah. Ia harus siap membiarkan diri dituntun, keluar dari diri, dan menemukan Allah yang selalu membawa hal-hal menakjubkan. Ini adalah salah satu penyair yang saya senang sekali, seorang penyair Muslim, Jalaluddin Rumi. Kita semua sama. Rindu menemukan jalan kembali kepada Ia, jalan kembali kepada Ia yang Maha Esa. Terutama kalau kalian merasa bahwa kelihatannya kita lagi lost ya di dalam hidup. Dan pengalaman lost dan pengalaman memohon bahwa di dalam hidup kita itu ada seseorang yang mengasihi, dan dalam agama sosok itu adalah Tuhan sendiri. Kita mengakhiri kelas kita dengan lagunya Ed Sheeran, Give Me Love. Sehingga hidup kita tidak berakhir tragis, karena kita pada momen yang paling menentukan dalam hidup kita menemukan seseorang yang mungkin seperti lagunya Ed Sheeran, Give Me Love, juga menjadi permohonan kita. Terima kasih rekan-rekan atas perjumpaan sore hari ini. Kita akan ketemu 2 minggu lagi, minggu depan, hari Selasa, pada jam yang sama. Silahkan kalian menggunakan waktunya untuk menonton salah satu film yang kita rekomendasikan, dan kalian boleh melanjutkan refleksi kalian atas hidup kalian sekarang ini. Terima kasih semuanya, dan sampai ketemu lagi. Sore, terima kasih. Ya, sama-sama rekan-rekan ya. Sehat ya, teman-teman.